Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum mulai pembelajaran, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan pimpin Adib. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Amin. Ya, sudah siap belajar? Nah, sebelum mulai pembelajaran kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Akifah, gimana Akifah tuh? Sakit. Sakit. Sebelum mulai pembelajaran ini, kita ibu tanya dulu kondisi kalian dengan ice breaking. Tahu apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sebelumnya ibu tanya dulu, apa pembelajaran kita pada hari ini? Judul temanya apa? Judul temanya. Indahnya kebersamaan. Indahnya kebersamaan. Kalau subtemanya, keberagaman budaya bangsaku. Siapa tahu salah satu contoh lagu daerah yang ada, lagu daerah di Indonesia? Apa? Soleram. Sebelumnya, mari kita nyanyikan dulu lagu Soleram tuh. Apa lagu Soleram?
budaya Indonesia. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia, keragaman budaya bangsaku. Apa judulnya? Judul teksnya? Keragaman budaya bangsaku. Judul teksnya. Budaya. Pawai budaya. Setelah membaca teks keragaman budaya atau teks pawai budaya ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks yang disajikan dengan mandiri. Jadi, kuharapkan peserta didik Ibu dapat mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kalian dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Jadi semoga kalian nanti bisa menentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Sebelumnya kita baca dulu teksnya. Silakan buka bukunya. Ataupun yang tidak punya buku boleh lihat ke depan. Silakan baca dulu teksnya. Nanti kita tentukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lihat dulu pada paragraf 1. Mana paragraf 1? Apa judul paragraf 1 tuh? Apa kalimatnya? Apa kalimatnya? Pawai budaya sampai semakin dekat. Ini namanya paragraf 1. Paragraf 1. Paragraf 1. Siapa kira-kira yang tahu yang mana gagasan pokoknya? Apa sih gagasan pokok tuh? Yang tahu gagasan pokok itu apa? Tidak tahu? Tidak tahu? Oke, kasih tahu. Gagasan pokok itu ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi apa ide utama di paragraf 1 itu? Pawai budaya. Berarti pawai budaya ini sampai Indonesia merupakan gagasan pokok. Berarti ini gagasan pokok. Gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukungnya yang mana? Gagasan pendukung itu ya apa? Gagasan pendukung. Kalau pendukung itu berarti yang menjadi tambahannya, kalimat pelengkapnya. Berarti setelah budaya Indonesia itu apa kalimatnya lagi? Udin dan teman-teman. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti. Berarti ini namanya apa? Gagasan pendukung. Benar, Abi? Benar? Benar itu gagasan pendukung.
budayanya. Kemudian setelah melakukan diskusi dan mendengarkan apa yang disampaikan nantinya, semoga kalian para siswa-siswi Ibu dapat mengkomunikasikan atau menyampaikan kepada Ibu keragaman budaya, suku, etnis, dan agama di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan ataupun secara tulisan. Secara lisan itu gimana? Lisan, kalau lisan itu apa? Diucapkan. Kalau tulisan ditulis. Dan masuk kita ke keragaman budaya di Indonesia. Apa nih yang pertama? Provinsi mana yang pertama? Provinsi Riau. Mantap ya Provinsi Riau ini. Ini apa? Namanya bukan nama bangunannya ya. Ini apa namanya? Rumah adat. Apa? Rumah adat. Nama rumah adatnya Riau itu apa? Saraso Jatuh Kembar. Bagus. Bagus gambar ya. Nah, contoh salah satu suku yang ada di Riau itu suku Melayu. Sebelum masuk ke sini lah, Ibu persilakan kalian untuk berdiskusi dan menanyakan teman di samping kalian dari mana suku dia dan dari mana asal dia. Apa sih perbedaan bahasa kalian? Silakan tanyakan teman di samping kalian. Yang bertiga, silakan komunikasi bertiga. Nah, nanti Ibu tanya satu-satu. Udah dikomunikasikan? Udah ngobrol? Udah. Siapa duluan yang mau ngasih tahu suku dan perbedaan bahasa temannya? Siapa duluan? Siapa? Pipa coba dulu. Pipa Rizky coba. Dari mana asal Nuri? Dia tinggal di mana? Asalnya di mana? Nah, dari Danau. Sukunya apa? Tiga kampung. Terus ada nggak perbedaan bahasa antara Pipa dengan Nuri? Nggak ada. Oh, berarti Pipa dari mana asalnya Nuri? Oh, Danau juga. Berarti sama bahasanya. Sukunya tiga. Walah, sama-sama tiga kampung udah berdua. Berarti tidak ada perbedaan bahasa kalian? Tidak ada. Kalau Afifa Sahira dan Indriani, coba. Indri dulu. Apa sukunya Afifa? Oh, Melayu, sama Ibu. Asalnya dari mana? Dari Lombok. Ada nggak perbedaan bahasa antara Afifa dengan Indri? Ada? Ada bahasa Afifa yang Indri dengan
Betul. Ayahnya dari mana? Ayah Pipa dari mana? Dari Benai. Nah, orang Benai dengan orang Lumbo ada nggak beda bahasanya? Ada. Mana lembut bahasa orang Benai daripada orang Lumbo? Bahasa orang Benai dengan Lumbo mana yang lebih lembut? Mana lembut? Pernah dengar orang Benai ngomong? Pernah? Pernah dengar orang Benai ngomong? Nah, mana lembut? Ngomong orang Benai pada orang Lumbo? Nah, iya. Iya, Pak. Coba bedakan bahasa Ibu Pipa dengan bahasa Ayah Pipa. Mana lembut? Orang Benai, aku setuju juga dengan Pipa. Orang Benai itu lebih lembut bahasanya dari kita. Nah, yang belum ditanya siapa? Kasih. Apa suku Yasmin tuh? Oh, Melayu. Sama kita. Asalnya dari mana? Nah, dari Lombok. Kasih itu dari mana, Yasmin? Dari Lombok juga. Sukunya tiga kampung. Banyak warga di kampung sini. Mantap. Di belakang lagi. Siapa duluan? Dari mana sukunya Zaki? Melayu. Banyak warga Melayu dengan tiga kampung sini. Asalnya dari mana? Dari Lombok juga. Ada campuran dari daerah lain. Tidak. Ayah orang Lombok. Orang Mengat berarti ada campuran. Mana lembut bahasa orang Mengat pada orang Lombok? Nah, mana lembut? Mana lembut? Berarti bahasa orang Lombok itu kan ada kasar ya. Tadi dibandingkan dengan orang Benai sama orang Mengat tadi ya. Lumbo agak kalah. Agil, dari mana asal Abi? Loh, tidak ditanya. Kami bertanya-tanya, kamu kok tidak bertanya-tanya? Dari Pekanbaru. Keturunan Pekanbaru. Sama? Ibu Lombok. Ibu Pekanbaru. Ayah? Lombok. Sukunya? Tiga kampung. Kalau Agil tuh Ki? Apa suku? Nah? Tiga kampung. Oh, lihat tiga kampung yang Melayu sih, Sen. Nah, kita lanjut ke sini. Di Riau itu suku Melayu. Tapi bukan berarti di Riau itu cuma ada suku Melayu ya. Bisa jadi ada dari suku lain. Suku apa misalnya yang ada di Riau tuh? Suku apa? Suku apa? Suku. Ada lain itu. Suku apa? Suku Jawa ada. Oh, Batak kan lagi, bagus, mantap. Ada orang Batak di sini. Suku Jawa, Batak, Jawa. Apa lagi? Minang. Ada lebih banyak orang Minang pada orang Melayu di sini. Alhamdulillah masih ada orang Melayu, masih ramai orang Melayu. Terus kita lanjut ke alat musik tradisional dari Provinsi Riau. Ada apa aja sih? Apa namanya ini? Nabi Iri. Kira-kira ini menghasilkan bunyinya dengan diapakan? Dihembus. Bahasa lain kan dihembus.
musibah. Dipukul. Dipukul langsung pakai tangan atau pakai alat? Yakin ini pakai alat? Gampangnya berubah-ubah dirimu. Pakai tangan atau pakai alat? Pakai tangan. Ini kecil ya. Ini pakai tangan. Mirip apa tadi? Apa yang pakai tadi? Yang tadi apa? Tadi sebelum ini. Gambus. Bukan gambus tadi. Gambus. Ini garantung. Kalau orang Minang nyebutnya garantua. 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 Kemudian doli do. Doli. Nah, kalau ini dimainkan di pakai apa? Hah? Pakai mana tuh? Pakai mana tuh? Banyak ya, banyak keragaman budaya ini. Sumatera Barat. Sumatera Barat apa ibu kotanya? Padang. Kalau Padang apa yang teringat? Padang. Jam gadang. Apa lagi? Rumah gadang. Apa lagi? Rendang. Apa lagi? Kalau bagi masyarakat Swansea, kalau Padang itu atau Minang itu apa sih yang teringat kalau kita? Apa? Sanjay. Enggak ingat? Sanjay. Dan salah satu suku yang ada di Sumatera Barat itu yaitu suku Minangkabau. Suku Minangkabau. Nih pakaian adatnya. Kemudian ini rumah adatnya. Rumah gadang. Kenapa gadang disebutnya? Besar ya. Nah, kemudian apa ini? Kalau ini apa? Alat musik. Gandang tabui. Coba gandang tabui. Gandang. Ini apa namanya? Bansi. Orang kita nyebutnya apa? Suliang. Kalau kok? Sanong. Kalau ini? Ini rabak. Diapakan? Diapakan kalau gini tuh? Diapakan itu namanya? Kok ditarik namanya? Digesek. Ini sarunai. Bansi, sarung, sarunai. Mirip-mirip ya. Ini baju adatnya. Sekarang mana baju adat di antara yang udah ibu jelaskan tadi? Yang mana paling keren? Suku? Boleh, mantap. Apa lagi? Yang bagus.
Bolo lagi. Gelap. Kemudian alat musik tradisional dari Provinsi DKI Jakarta ada gamelan, kromong, linglung, bebak, jetimpring, rebana, gong. Jawa Barat, Sunda. Ada nggak dia orang Jawa Barat atau Sunda di sini? Orang Jawa Barat atau Sunda lihat nggak di sini? Orang Jawa Barat neneknya. Orang Sunda. Sunda. Apa sukunya tadi Jawa Barat tuh? Suku Sunda. Keren nggak gambarnya? Keren. Salah satu alat musiknya namanya angklung. Angklung diapakan mainnya? Goyang-goyang, goyangkan. Kemudian ada seruling diapakan? Ditiup. Nah ini pakaian adatnya. Bapak siapa ini? Bapak. Lanjut, Jawa Tengah. Jawa. Enak ngomong orang Jawa. Pernah dengar orang Jawa ngomong? Pernah? Lembut? Ngomong orang Jawa tuh. Mana lembut dari orang Lombok? Jawa, jelas ya. Jawa. Pernah lihat orang Jawa sini? Siapa? Bude Jamu. Kalau orang keturunan Jawa ada di sini. Ada kalian tahu orang keturunan Jawa sini? Nah, di antara siswa-siswi ini ada nggak yang keturunan Jawa? Nggak ada. Keturunan Minang? Nggak ada juga. Berarti Melayu semuanya. Ini nama rumah adatnya rumah Joglo. Joglo. Alat musik tradisionalnya itu gonang. Mantap katanya. Ini demong, ini gambang. Kalau itu gong. Kalau ini dendang. Ini namanya kenong.
jenggot. Terus ada gerantang, terus ada bom. Ini pakaian adatnya. Ini biasanya pakaian ini dipakai saat mereka akan beribadah. Saat mereka akan ke kuburan. Kuil itu tempat ibadahnya siapa? Apa agamanya kalau kuil? Kuil. Kalau kuil itu Buddha. Nih, kalau ada acara-acara apapun, biasanya mereka pakai kayak gini. Ini Kalimantan. Ada suku Daya. Biasanya orang Daya itu putih. Kemudian ada nama alat musiknya sampe. Kira-kira alat musiknya ini dimainkan dengan apa? Dengan cara gimana? Di mantap biasanya, dipetik, gojok. Nih kentor madatnya, budaya. Kemudian Sulawesi Selatan, Toraja. Nih pakaiannya. Nah, ini alat musiknya apa namanya? Pak Pompang namanya, Pak Pompang. Cara mainnya di mana? Dimakan. Di video. Kalau merah punya. Kemudian Maluku, ada suku Ambon. Ini kembali nih. Iya tak? Yang mana namanya? Tifa. Yang ini baru ukulele. Sebalik itu. Nah, Papua. Ada suku Asmat. Di Papua itu ada suku Asmat. Kemudian alat musiknya ada Tifa. Nah, alhamdulillah. Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Materinya tentang bunyi. Dan dalam pembelajaran bunyi ini, Ibu harapkan kalian dapat, setelah melakukan eksplorasi, kalian dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Kemudian setelah itu kalian mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Jadi nanti misalnya juga kasih tugas, kalian bisa menuliskan dalam bentuk tabel, misalnya bendanya apa, dihasilkannya dengan cara apa, gitu. Are you ready, kids? For the pelajaran yang terbaru. Are you ready, kids? I come. Ulangi lagi. Are you ready, kids? Then. Abir, apa sih pertanyaan yang pertama tuh yang dipikirkan oleh orang tuh? Tuh, apa sih yang dipikirkan sama abang-abangan di depan tuh? Bunyi. Siapa bisa? Bunyi. Apa itu bunyi? Suara. Bagaimana bunyi dihasilkan? Diapakan aja kalau bunyi bisa dihasilkan tuh? Dipukul. Apa lagi? Ditendang. Loh, kok ditendang? Kok ditendang sih? Jahat loh kalau ditendang. Diapakan lagi? Ditiup. Kalau gitar dipetik. Nah, kita masuk ke sini. Bunyi. Apa sih pengertian bunyi itu, Nuri? Apa, Nuri? Mana sih suaranya? Habis ya suaranya. Bunyi. Apa bunyi? Apa bunyi ya? Bunyi Yasmin.
dari benda-benda yang bergetar. Oh, bergetar tuh budaya. Berarti suara kita bergetar nggak kalau terus dikeluarkan? Iya. Dia menyentuh pita suara, makanya keluar. Kemudian yang kedua jenis bunyi infrasonik. Infrasonik itu kecil, rendah aja, cuman kurang dari 20 Hz. 20 Hz sebenarnya. Umumnya bunyi ini didengar oleh hewan seperti kelelawar, anjing. Hello. Are you ready, kids? So, lihat ke depan. Bunyi infrasonik itu dilihat cuma bisa didengar oleh siapa sih? Oleh apa sih? Hewan seperti kuda. Kemudian ada bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik itu frekuensinya berkisar antara 20 sampai yang bacanya 20.000 Hz. Nah, bunyi ini bisa didengar oleh manusia. Bunyi yang kekuatan frekuensinya seperti ini baru bisa didengar oleh manusia. Kemudian ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik itu lebih dari 20.000 Hz. Bisa didengar oleh lumba-lumba. Mantap lumba-lumba. Nah, contoh sumber bunyi di sekitar kita. Garpu utara, yang mana yang garpu utara? Yang ini atau yang ini atau yang ini? Yang mana? Yang ini, bukan yang ini ya. Kalau ini apa namanya? Manusia namanya. Nah, kemudian ada suling atau trompet. Ini suling, trompet. Dua-duanya dihasilkan dengan cara dihembus. Apa dihembus? Dan ada gamelan. Ada gam dan beduk. Cara memainkannya sama-sama dipukul. Kemudian ada angklung yang digoyangkan. Angklung tadi tahu kan bentuknya gimana? Sudah ada dipelajari. Kemudian kereta api yang berjalan. Bunyi kereta api seperti apa? Kemudian nada dari ponsel. Nah, nada dari ponselnya di mana? Lagu galau. Kemudian suara tepuk tangan. Coba tepuk tangan. Buat apa yang tepuk tangannya kayak gini? Coba. Lumba-lumba. Kemudian benda-benda lainnya. Terakhir, hubungan bunyi dengan indera pendengaran. Hubungan bunyi dengan indera pendengaran itu bahwa bunyi merupakan rangsangan yang menyebabkan proses mendengar pada manusia. Jadi seperti itu. Paham? Paham. Terakhir pembelajaran kita. Kita tutup dengan siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapat kesuksesan. Nah, itu rampung pembelajaran tadi. Apa sih pembelajaran kita tadi? Tentang apa aja sih? Suku. Apa lagi? Rumah adat. Alat musik. Bunyi itu di pembelajaran apa sih? Kalau bunyi itu kita belajar di apa? Mapelnya? IPA.
ide utama. Bahasa lainnya tadi apa? Gagasan, gagasan pokok dan gagasan apa tadi temannya? Gagasan pendukung. Gagasan pendukung. Kira-kira siapa yang tahu gagasan pokok itu apa? Ide utama. Kalau gagasan pendukung itu tambahan. Nah, kalau Indonesia itu terdiri atas banyaknya keragaman budaya. Keragaman budayanya misalnya etnis, agama. Banyak agamanya, 5 tadi kan? 5. Rumah adat, pakaian adatnya beda-beda juga. Terus alat musiknya mirip-mirip tapi beragam juga. Apa lagi sih kita pelajari tadi? Apa tadi? Yang kalau diapakan ke tangan luka. Apa namanya itu? Senjata adat. Senjata adat. Contoh senjata adat apa tadi? Golok. Bagus, semuanya sudah paham tentang materi yang ibu sampaikan. Kemudian ibu tanya, ada nggak sih bagian yang tidak kalian pahami dari yang ibu sampaikan tadi? Tidak ada? Paham? Mudah dipahami yang ibu sampaikan? Ibu menyampaikannya dengan cara yang baik? Menyenangkan? Kalian senang? Mana senyummu? Mana senyummu? Coba kasih mana senyummu? Nah, itulah pembelajaran yang kita pelajari hari ini tentang gagasan pokok tadi. Gagasan pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf atau cerita. Terus gagasan pendukung itu tambahan informasi pelengkapnya. Misalnya Nuri pergi ke pasar, itu gagasan utamanya. Pergi ke pasar membeli sayur, membeli ikan, jengkol. Oh, jengkol. Itu. Kemudian suku. Indonesia terdiri dari banyak suku. Rumah adat. Seperti yang ibu sampaikan tadi, rumah adat, senjata, alat musik, dan lain. Kemudian bunyi. Bunyi itu apa sih sumber bunyi? Sumber bunyi itu dipukul contohnya. Sumber bunyi dipukul itu cara dihasilkan. Kalau sumber bunyi itu sesuatu yang menghasilkan bunyi. Sesuatu yang menghasilkan bunyi. Nah, semuanya sudah hebat, semuanya sudah mantap. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup dengan kata-kata ini. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapat kesuksesan. Maka ibu harap para siswa-siswi ibu ini dapat rajin-rajin belajar, rajin-rajin datang ke sekolah, dan rajin mempelajari tentang materi-materi ini. Semoga nanti di masa depan